Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Power Breakfast dan kita di segmen Market Buzz. IHSG gagal keluar dari teritori pelemahan hingga akhir perdagangan pada hari Jumat atau akhir pekan lalu. Indeks turun 18 poin atau 0,25% ke posisi 6.880. Adapun sektor transportasi memimpin penguatan naik 1,11%. Sedangkan sektor teknologi melemah turun sebesar 2,28%, pimpin pelemahan secara sektoral. Dan berikut kami update pemirsa seperti apa pergerakan dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Di mana untuk Nikkei dari Jepang terpantau turun 1%. Straits Times Singapura naik 0,11%, Kospi Korea Selatan turun 1,13%, Hang Seng turun 2,01%. Sudah bergabung dalam video conference bersama dengan Pak Praska Putrantio selaku CEO Advisor.id. Pak Praska, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Praska. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Praska. Untuk awal pekan ini kita ke eksternal terlebih dahulu. Menanti data inflasi dari Amerika Serikat yang rencananya dirilis Selasa besok gitu ya. Dan bagaimana Anda melihat peluang indeks harga saham gabungan dalam penantian tersebut? Kalau misalnya data inflasi Amerika Serikat ternyata turun, ini tentunya akan memberikan sentimen yang positif untuk pasar modal. Nah, namun sebaliknya kalau mengalami kenaikan, berarti ada kemungkinan The Fed akan kembali agresif menaikkan suku bunga dan ini akan berdampak juga agak negatif untuk pasar modal. Tanggapan Anda seperti apa? Ya baik, untuk menanti data rilis inflasi Amerika ya, yang dimana secara proyeksi memang di mayoritas memproyeksikan melambat ya ke kisaran 6,2 sampai 6,3 dari rilis sebelumnya kan di Desember itu di 6,5%, dan memang juga The Fed kan juga sudah kembali menaikkan suku bunga acuan meskipun pace-nya atau akselerasinya relatif mulai melambat ya, kemarin 25 basis point. Namun tampaknya pasar saat ini kondisinya masih kalau saya katakan wait and see dulu ya. Jadi ada dua yang ditunggu memang, masalah kebijakan suku bunga acuan kita ya, BI 7 rate ya, akan dirilis di minggu ini juga, dan kemudian juga data memang diawali dulu oleh rilis data inflasi Amerika Serikat seperti itu, dan saya perkirakan pasar masih akan bergerak konsolidasi dengan range support kuat di level 6.800-an seperti itu. 6.800-an cenderung konsolidasi ya untuk indeks harga saham gabungan. Apa yang paling dinantikan? Apakah terkait data inflasi Amerika Serikat ini sendiri yang bisa menjadi petunjuk arah The Fed dan juga suku bunga dari Bank Indonesia lagi gitu ya? Ataukah ada sentimen lain yang menurut Pak Praska ini cukup mendominasi? Ya sebenarnya yang paling kuat memang kebijakan moneter tersebut ya, dari suku bunga acuan kita yang diperkirakan juga diharapkan bertahan stabil di 5,75, dan juga dari luar negeri saya melihatnya memang lebih kepada rilis ini ya, inflasi Amerika Serikat. Kalau dari sisi data suku bunga dari Bank Sentral Tiongkok ya, yang loan prime rate 1 tahun diperkirakan 3,65%, memang diperkirakan masih tetap akan stabil, namun tampaknya hal tersebut tidak cukup signifikan mempengaruhi pergerakan pasar sepanjang pekan ini. Dan kalau saya perhatikan juga tampaknya market juga masih menanti bagaimana rilis kinerja para emiten ya, paling tidak di semester, maksud saya di akhir tahun lalu ya, yang akan dirilis di minggu ini, yang sedikit banyak memberikan gambaran lah atau sentimen bagi pasar saham yang sudah mulai bergerak naik dari tekanan di level 6.600 dan sudah menyentuh tertinggi dalam kurang lebih 3 minggu terakhir di level 6.900-an seperti itu. Oke, bagaimana dengan inflasi China yang Januari kan sudah lebih duluan rilis begitu ya, naik 2,1% secara tahunan, didorong liburan tahun baru Imlek mungkin ya, dan pembukaan negara itu karena kebijakan nol COVID. Sejauh mana ini akan menjadi penghambat sentimen positif dari kalau inflasi Amerika Serikat positifnya kembali turun gitu ya, tapi China-nya ini meningkat? Kalau saya lihat justru dengan inflasi Tiongkok ini naik ya, ini memberikan gambaran bagus bahwa sektor industri di sana mulai bergerak. Jadi ini menjadi kabar positif juga sebenarnya bagi ekonomi emerging market terbesar tersebut, dan memang dengan
pulih kembali ekonomi Tiongkok setelah sempat melambat karena kebijakan pengetatan kembali mobilitas masyarakat akibat lonjakan COVID, namun akhirnya kembali mereda ya dengan lebih cepat. Ini justru hal tersebut tidak menjadi sentimen negatif buat market kita. Justru kalau inflasi di Amerika Serikat melambat ya, dan juga inflasi di Tiongkok ini membaik ya, meningkat, ini menjadi kabar bagus juga bahwa mulai ada pergerakan pada ekonomi di sektor real di sana. Baik, agak berbeda ya. Kalau China ini inflasinya meningkat, justru menunjukkan perekonomiannya ini mulai bergeliat kembali. Apalagi kan perdagangan antara Indonesia dengan China juga cukup besar dibandingkan dengan Amerika, begitu ya Pak Praska ya? Mungkin kalau berbicara mengenai The Fed atau suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat lebih banyak akan berpengaruh ke sektor keuangan, begitu ya? Oke, Pak Praska, tadi Anda mengatakan sentimen dari dalam negeri ini masih terkait dengan rilis kinerja dari emiten full year, dan mungkin yang setelah banking gitu yang akan kita hadapi ini adalah dari emiten-emiten tambang ataupun berbasis energi, misalnya Antam dan lain sebagainya. Peluangnya seperti apa sih? Sektor mana yang masih bisa menjadi paling dicermati seiring dengan rilis kinerja full year 2022? Ya, sebenarnya kalau kita bicara emiten berbasis komoditas ya, terutama pertambangan berbasis energi, fokus lagi ke batu bara, ini tampaknya sudah cenderung mulai agak sudah usai ya, karena kita lihat kan harga komoditas batu bara sendiri juga sudah mulai decline ya, dikarenakan sentimen memang bertambah supply, dan juga kebutuhan untuk pembangkit listrik di Eropa juga sudah berkurang seiring dengan berakhirnya musim dingin seperti itu. Dan juga kalau kita lihat memang di sini justru sektor-sektor menarik mulai menggeliat lagi dari sektor transportasi dan logistik, dan samping itu juga sektor keuangan. Kalau saya lihat secara performance 1 bulan terakhir, memang sektor transportasi, logistik, keuangan, dan teknologi serta barang konsumen non primer ini yang menjadi motor penguatan pasar IHSG ya, di mana IHSG dalam sebulan terakhir menguat 3,8%, sementara keempat sektor tadi menguat di atas 5%, seperti itu. Sektor utama dari Pak Praska, sektor mana saja yang menurut Pak Praska potensinya ini cukup besar untuk kita memperoleh capital gain? Ya, kalau saya amati memang dari sektor barang konsumen non primer sama sektor keuangan yang tetap masih menjadi motor penggerak bagi pasar saham kita, karena memang kalau kita lihat sini performance di samping bagus di tahun 2022 dan diproyeksikan di tahun 2023 tetap masih bisa akan bertahan ya, meskipun tantangan adalah dengan kebijakan suku bunga yang katakan kembali naik ya, atau bertahan di level tinggi. Namun kita lihat prospeknya seiring dengan melambatnya inflasi ya, ada ekspektasi bahwa kemungkinan besar kebijakan moneter juga akan kembali dilonggarkan, dan ini yang menjadi katalis positif juga kepada saham-saham di sektor keuangan seperti itu. Di samping juga saham-saham di sektor teknologi yang mungkin baru mulai kembali bergeliat. Oke, jadi keuangan dan teknologi ya? Ya.